perang. Harus satu komando kalau mau dengan lawan kalau saat berperang gitu ya. Baik, saya tegaskan bahwa hari ini kami memenuhi undangan atau panggilan lah tepatnya dari penyidik Polda Metro Jaya kepada 3 klien kami di klaster pertama, yakni pertama kepada Bapak ya Rustam Effendi, ada juga Bapak Rizal Fadila dan Ibu Kurnia Triroyani. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan pemeriksaan sebagai tersangka di klaster pertama setelah standar operasional hukum acara Sulu dijalankan. Saya tegaskan ya, hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sulu. Jadi KUHP-nya KUHP Geng Sulu. Kenapa demikian? Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Akhirnya ada beberapa yang dijalankan dalam standar operasional hukum acara Sulu. Pertama, Polda langsung memberikan SP3 atas perintah Joko Widodo. Karena ada instruksi, ada polisi aktif 5. Kedua, setelah itu Polda menaikkan berkas 3 pejuang kita di klaster kedua, yakni Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Yasuma. Dan yang ketiga adalah kemudian Polda memanggil tersangka di klaster pertama, yakni Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi, dan Bu Kurnia Triroyani. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice, dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo. Yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut Undang-Undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan Saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sisi prosedur. Yang kedua, dari sisi substansi, kami tegaskan restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Iya, karena substansi restorasi pemulihan ijazah nggak bisa. Karena nggak bisa merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli dengan adanya perdamaian, nggak bisa. Tetap saja palsu begitu loh. Makanya kalau ingin membuktikan ijazah itu asli, bawa ke pengadilan. Tapi lagi-lagi di pengadilan Solo, Joko Widodo tidak datang. Katanya akan menunjukkan SD, SMP, SMA, S1 di pengadilan jika diminta. Padahal yang disita hanya SMA dan S1. Berarti SD, SMP kan sebenarnya bisa ditunjukkan ke Solo. Dalilnya kan karena pinjam alat bukti di Polda belum dipenuhi. Dan saya kira Polda harusnya memenuhi. Kenapa? Karena itu untuk tujuan penegakan hukum, yakni pembuktian di persidangan. Uang kemarin saja kita gelar perkara khusus tidak ada tujuan pembuktian saja. Bisa dibuka, bisa dikasih unjuk, bisa melanggar KUHP yang sebenarnya segel itu hanya dibuka di depan persidangan oleh jaksa dalam konteks pembuktian. Kenapa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak bisa dilakukan? Baru kemudian kami membaca ternyata dugaan kuat kami proses gelar perkara yang menunjukkan ijazah yang mulanya kami agak GR. Mulanya kami kira kami GR karena kami menekan, mendesak untuk ditunjukkan. Ternyata itu adalah bagian dari skenario Solo. Terbaca dari apa setelah itu? Relawan Jokowi, Rejo, menyatakan setelah ditunjukkan, didekatkan alat bukti, pasal-pasal, ternyata masih kenceng. Dari 12, itu semuanya tidak termaafkan. Itu ada 3 yang tidak termaafkan, yang lain bisa dimaafkan. Lah kemudian di-follow up dengan adanya restoratif justice dan damai, yang kemudian terlepas dibantah oleh Egy, klaimnya kan mereka sudah berdamai oleh Sulu.
Nah, ini kan menunjukkan memang ini adalah bagian dari strategi mencabelah, menjatuhkan mental pejuang kita agar seolah-olah mereka harus segera mengakui ijazah itu asli agar tidak dipenjara. Sekali lagi, tidak ada risiko penjara dalam kasus ini. Pertama sudah diperiksa sebagai tersangka, Pak Roy dan kawan-kawan tidak ditahan karena tidak ada alasan, baik objektif maupun subjektif untuk menahan. Yang kedua, presiden yang kedua ini juga tidak mungkin ditahan. Ada dua pertimbangan. Yang pertama saja sudah tidak ditahan. Yang kedua, sudah berlaku KUHP yang baru, yang ancaman pidana semuanya di bawah 5 tahun. Jadi tidak bisa lagi untuk melakukan penahanan. Jadi tidak ada. Karena itu, kami telah berkonsolidasi, menyatukan langkah, termasuk klaster pertama dan klaster kedua. Dan hari ini Pak Roy Suryo hadir dari klaster kedua untuk meneguhkan komitmen bahwa kita bersatu berjuang bersama-sama, betul kan? Kita akan lawan ijazah palsu, betul? Kita akan terus berjuang, betul? Kita akan lawan seluruh kezaliman Gen Solo, betul? Nah, sekali lagi saya ingatkan institusi kepolisian, terutama yang dipimpin oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, KUHP yang baru saja disahkan, Pak. Tolong prosedur KUHP yang diikuti, jangan prosedur SOP Solo.